judi itu bisa legal di Indonesia. Main nggak ya? Inilah kondisi slot di dalam. Besarnya. Opung semua ini ya, nenek-nenek semua ini, kakek-kakek. Perputaran uangnya tahun 2023 itu sampai tembus dengan 327 triliun guys. Halo kawan-kawan Thor. Jadi di video kita kali ini kita mau bahas tentang pachinko atau slot. Jadi para skater mania, slot mania. Jadi kalau kalian mau main judi, itu datang ke Jepang. Kalian nggak ditangkap, aman, nyaman, dan pastinya jackpotnya lebih besar. Pakai yen kan, gitu. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang pachinko tadi. Jadi di Jepang itu judi legal dan ada juga yang ilegal gitu. Jadi nggak semua judi di Jepang itu legal. Nah, jadi yang mau aku sampaikan sama kalian di video ini, pasti ada hal-hal yang baru yang kalian dapatkan. Ada informasi sampai kalian tercengang. Oh, ternyata kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi kita kupas semuanya di sini. Kalian tonton sampai habis. Nanti ku spill kayak gimana di sini mesin-mesin slot di sana. Aku tunjukkan mereka bermain di sana, kayak mana orang itu melakukan transaksinya. Nanti aku spill tempatnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Thor. Halo sahabat-sahabat Thor. Jadi aku udah turun di Shinjuku. Jadi aku mau cari untuk kalian tempat pachinko atau slot di mana orang-orang Jepang ini main judi. Jadi nanti kalau aku udah sampai, aku tunjukkan sama kalian. Ini aku baru turun dari kereta api dan sekarang aku lagi di Shinjuku, oke? Mana tahu kalian lupa? Udah kalian subscribe belum? Subscribe dulu dong. Oke? Mantap! Jadi ini adalah salah satu tempat wisata di Jepang yang paling terkenal, yaitu nama lokasinya adalah Shibuya. Jadi Shibuya ini banyak sekali orang-orang luar yang wisatawan ke sini. Jadi dan cukup banyak juga gaijin atau orang-orang luar datang kemari itu bermain pachinko atau slot. Jadi sembari jalan aku sedikit mau cerita sama kalian tentang pachinko atau slot. Oke. Jadi kebanyakan orang-orang Jepang bermain pachinko atau slot itu bukan semerta-merta hanya untuk menjadi kaya. Jadi mereka bermain slot itu untuk menghilangkan stres. Makanya banyak orang tua atau lansia-lansia datang ke tempat-tempat pachinko untuk bermain slot. Ini ada di Zebra Cross Shibuya. Ini yang kalian sering lihat, terdengar atau lihat di TV-TV Zebra Cross Shibuya yang begitu ramai orang. Ini dia lokasinya. Jadi ada orang di Starbucks sana, itu nongkrong hanya untuk mengabadikan orang nyebrang. Ini guys, tuh. Seri Jawa, serang. Jadi ini ya Shibuya Crossing. Aku udah cukup berapa kali sih ke sini guys ya. Tuh. Nah, jadi kembali ke cerita pachinko atau slot tadi. Jadi di Jepang itu sampai dengan 327
13.000 gerai tempat pachinko ada di Jepang ini. Itu sebenarnya sudah berkurang sih guys ya. Dulunya itu di tahun 2015an itu sampai dengan totalnya 18.000 gerai. Jadi sekarang sudah menurun karena akibat hadirnya judi online juga di Jepang mengurangi minat orang untuk datang ke pachinko. Terus judi online di Jepang itu suatu hal yang ilegal ya guys, yang nggak boleh gitu. Jadi pachinko pun ataupun slot itu adalah perjudian ilegal sebenarnya. Tapi kalau transaksinya itu langsung tunai gitu. Jadi nanti aku jelaskan lagi lebih jauh kepada kalian apa-apa aja yang judi yang legal di Jepang ini, oke? Jadi aku sembari nyari atau pergi ke tempat pachinko-nya sembari kalian ikuti, oke? Oke. Halo sahabat-sahabat Thor, akhirnya dari tadi naik turun kereta api, akhirnya aku sampai ke tempatnya. Oke. Jadi aku udah sampai di tempatnya, di tempat pachinko atau slotnya. Jadi di dalam itu nanti pasti ribut, berisik karena musik-musik mesin-mesin slotnya atau pachinkonya itu pasti berisik. Jadi aku nanti spill di dalam itu, aku usahakan ada suaranya lah pastinya. Nanti aku spill kayak mana orang itu main di dalam dan orang-orangnya siapa aja gitu kan. Tapi nanti mungkin karena berisik di dalam, aku mungkin menjelaskannya setelah keluar mungkin ya. Tapi aku nanti videokan di dalam kayak mana suasana di dalam dan benar-benar cara-cara orang itu bermain, kayak kan. Mana tahu juga ada yang jackpot terus kita dikasih uangnya juga kan. Nah, lumayan. Iya. Jadi aku mau kasih tunjuk juga sama kalian, gedungnya ini gede kali bos. Dia. Ini sampai lantai berapa nih slot? Nah, itu tulisannya slot. Itu. Oke, jadi aku masuk dalam dulu. Nanti aku ceritakan setelah aku keluar, oke? Tempatnya sangat berisik, guys. Jadi kayak gini lah kondisi slot di dalam. Ini dia mesinnya ini di dalamnya guys, ya kan. Nah, ini banyak semua berjejer-jejer mesinnya sampai ke sana. Kita main nggak ya? Main nggak ya? Kita coba naik ke lantai 2.
Di sini tempat koinnya, nanti koinnya keluar dari sini. Nah, kalau kalian misalnya jackpot, itu koinnya bisa di tukar ke sini. Jadi koinnya itu dinominalkan, dimasukkan ke sini. Nah, itu ada kadonya atau kartunya. Nanti kalian bisa ambil uangnya di sini. Gitu. Di sini dia. Nah, begitu guys. Jadi transaksinya itu nggak langsung ya guys. Nah, jadi pachinko itu dia transaksinya dia nggak langsung tunai guys. Jadi dia begitu kita main, kita masukkan koin, dia yang keluar itu bukan uang, tapi koin. Nah, tempat koinnya itu di sini. Nah, koinnya di sini. Jadi di dalam ini berisik ya guys. Jadi di dalam ini hampir ada ratusan mesin pachinko di dalam ini. Jadi yang di dalam ini banyak rata-rata itu orang tua atau lansia ya. Jadi mereka datang kemarin itu untuk menghabiskan masa tua mereka gitu. Jadi aku udah spill tadi kalian bawa jalan-jalan ke daerah sini kayak mana mesin-mesinnya. Keren ya, seru. Terlihat seru, cuman untuk menjadi kaya bukan di sini tempatnya, kerja. Kerja ya, kantor gitu. Jadi kalau kalian hobi dengan skater, slot gitu ya, kalian datang ke sini, nggak ditangkap polisi, aman, nyaman di sini, bersih gitu. Jadi kusarankan juga kalau mau jadi kaya, bukan main slot, kerja. Karena belum ada sejarahnya terciptakan player slot itu kaya dari hasil judi, kecuali bandar, kecuali pemilik pachinko ini ya, kecuali bandar-bandar yang mengelola perjudian ini gitu. Jadi kayak gitu juga di sini. Dan banyak juga pemain-pemain judi di sini itu suntuk sampai stres karena kalah guys gitu. Jadi bahkan di sini tuh kalahnya pun nggak tanggung-tanggung gitu. Ya sama juga dengan kondisi kita di Indonesia sana gitu, sampai ratusan juta bahkan gitu kan. Ya kayak gitulah kondisi di dalam ini. Nanti kita cerita-cerita lagi di luar, biar aku kasih tahu sebenarnya kayak gimana sih orang ini, kenapa bisa ini pachinko ini atau slot ini dilegalkan di Jepang ini. Nah, nanti aku ceritakan sama kalian. Paling enggak kalian udah bisa lihat pachinko dan mesinnya dan suasananya kayak mana perjudian di Jepang ini berlangsung. Oke? Mantap. Pachinkonya ini sampai lantai 4, bos. Nah, ini namanya Rakuen Slot. Gila ya. Perputaran uang di sini pasti sampai dengan ratusan juta kurasa ya. Perharinya bahkan kurasa itu meledak kurasa bandarnya itu. Gila. Ini kalau dia pachinkonya terlihat dari tampak jauh guys. Ini dia. Besarnya. Nah, ini kalau tampak suasana dari luar. Jadi sebenarnya ini tempatnya guys. Ini di daerah Kamata, nggak jauh dari Tokyo. Ya melewati beberapa stasiun lah ya. Jadi kenapa pachinko itu di sini legal? Jadi bersedikit ku kasih tahu sama kalian. Pachinko di sini legal itu karena dia melakukan transaksinya tidak langsung gitu. Tadi kan ada ketunjukan penukaran koin gitu. Jadi pachinko ini sama deh seperti main temjon ya guys gitu. Jadi kalau pachinko atau slot dengan transaksi langsung itu melanggar peraturan perundang-undangan di sini gitu. Jadi maksudnya transaksi langsung adalah ketika kalian main pachinko atau slot di sini,
kalau misalnya transaksinya langsung atau yang keluar uang itu bisa ditindak pidana. Nah, makanya di sini agak sedikit tricky. Kenapa tricky? Karena untuk menghindari transaksi tidak langsung, dia makanya menggunakan koin gitu. Jadi karena dia tidak transaksi langsung, maka itu tidak melanggar undang-undang. Jadi segala yang berbau transaksi langsung di sini itu melanggar undang-undang. Nah, makanya di sini pachinko itu atau slot itu sah-sah saja di sini karena dia tidak transaksi langsung gitu. Jadi yang judi yang legal itu apa gitu? Jadi judi yang legal itu di sini tuh cukup unik guys. Jadi judi yang legal itu di sini tuh seperti pacuan balap kuda, balap sepeda, dan juga balap sampan gitu. Dan itu adalah taruhan publik gitu. Taruhan publik yang memang benar-benar ada lembaga yang mengatur secara khusus di Jepang ini sehingga taruhan itu sah-sah saja diikuti oleh siapapun. Nah, itu dia guys. Jadi itulah judi yang legal dan tidak legal di Jepang ini. Tidak legal itu dia kalau judi yang ilegal itu dia kalau transaksinya langsung. Judi yang transaksinya tidak langsung itu boleh gitu. Jadi aku mau pulang dulu, nanti di perjalanan juga nanti ada di Eki di sana itu ada juga tempat pachinko ataupun slot. Nanti aku tunjukkan juga sama kalian. Itu di daerah Urawa namanya. Nanti kita juga sempatkan untuk masuk ke dalam dan kita lihat juga dia di sana kayak gimana suasananya. Biar kalian tahu, oke? Jangan lupa subscribe dulu, bro. Oke? The girl them skill on chick. Thunderball, some give it up, some give it up, some give it up to our girl. 5 billion and 40 naughty shorty, baby girl. Wah, halo guys. Ternyata begitu turun dari kereta, rupanya udah gelap, udah malam. Jauh juga perjalanan yang ku tadi ke pachinko sebelumnya. Begitu turun ini, matahari udah nggak ada lagi. Waduh. Karena jam kerja itu guys, jam-jam pulang kerja itu, kereta itu di Jepang itu padat-padat kali. Karena ini salah satu transportasi yang paling diandalkan di Jepang ini kan, gitu. Jadi tadi kan aku bilang di Eki nih selanjutnya itu tempat aku mau pulang ini kan ada daerah pachinko juga. Nanti aku ke sana spill juga sama kalian kayak mana ya. Tapi tunggu aku tarik napas dulu. Jalannya tadi sumpah sana sini dan nanti aku jalan agak ke depan sana. Oke dulu ya. Oke. Oh iya. Hampir kita kelupaan guys. Jadi tadi ibu negara nitip apa dia? Belikan air kelapa muda. Jadi kita singgahkan dulu di sini di Kaldi karena ibu negara mau nitip air kelapa muda. Kita belikan dulu. Ya biasalah ibu bumil. Ya untung ngidamnya air kelapa muda kan. Kalau jengkol dihidamkannya di mana mau cari di Jepang ini? Di sini ada namanya toko Kaldi. Ada juga di situ menjual kopi dari Indonesia, namanya kopi Mandeling. Jadi kita cari dulu. Sempat nyarinya jengkol kan, waduh, bahaya tuh. Mau di mana kita cari di sini? Mau ditanam pun udah keburu lahir jagoan kita. Jadi kita cari dulu sebentar ya.
di Kaldi. Itu dia. Itu dia tempatnya guys. Ini dia. Namanya Kaldi. Langsung aja dulu kita cari. Air kelapa. Mana air kelapanya? Waduh, bukan. Ini Saki ini. Nanti bisa jadi diusir kita dari rumah. Bahaya itu. Mana air kelapa muda ya? Air kelapa muda. Aduh. Tunggu ya, air kelapa muda. Di mana ya? Atau aku tanya aja langsung. Biar cepat kita pulang karena udah malam ini. Ntar lagi ibu negara juga pulang kerja kan. Aduh, ambil aja langsung. Sumimasen. Atau kokonatsu miruku ada kok? Hai. Hai, onegaishimasu. Kita tanya aja lo sama mbak-mbak ini. そうですね。こっちですね。はい、ありがとうございます。すいません。ココナッツ水？水あ、水ですか？これ。はい、ありがとうございます。はい。お、高っ。そうですね。大丈夫です。Ketinggian guys itunya. Tempat lokasi mirukunya. Lihat kita ambil. Jadi dia yang ambil tangga ke sini. Aduh, mana ya mbak itu? Oh, hai. Hai, onegaishimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Karena guys. Hai, onegaishimasu. このままの私でよろしいですか？そのままです。はい、1点370回いただきます。 Udah dapat guys, ini dia. Jadi karena udah kita dapatkan, kita langsung aja lah. Karena udah mau malam, aku sepilkan lah sebentar. Kalau mudah-mudahan ini lokasi pachinko-nya belum tutup juga guys, ya kan? Aku sepilkan untuk kalian, biar kalian nggak penasaran kayak mana pachinko di sini atau slot. Ini dia, udah ketemu guys. Dia nggak ada tulisan-tulisan apa gitu, kayaknya agak tertutup gitu dia. Nah itu tulisannya itu pachinko dan slot Suroto Lakata. Nah kita spin dulu ya ke dalam. Ya ini dia lokasinya guys. Nah, ini ada nenek-nenek ini. Oh, lebih ramai di sini, bro. Oh, di sini lebih ramai pemainnya. Ini opung semua ini, nenek-nenek semua ini, kakek-kakek. Nah, ini tempat penukaran uangnya itu. Unik ya di sini. Nah itu tadi, itu tempat penukaran koinnya guys. Itu bisa juga ditukarkan sama makanan, barang-barang elektronik dan lain-lain. Nah kita keliling-keliling bentar ya. Ini ada opung-opung main ini ha. Berasa udah JP banyak ini ha. Opung-opung ini. Opung itu kakek-kakek ya. Nah ini kakek-kakek ini.
Nah, oke. Itu dia lokasinya. Itu tadi lokasinya. Di situ lebih banyak rupanya nenek-nenek sama kakek-kakek. Baru orang pulang kerja di situ kan. Itu tadi model pachinko-nya atau slotnya itu bukan koin tapi bola bola kecil. Nah tadi ada kutunjukkan sama kalian bisa ditukarkan bola-bolanya itu sama makanan, sama barang-barang elektronik juga, biar supaya transaksinya nggak langsung. Nah itu dia, keren kan? Oke, jadi itulah kawan-kawanku semuanya. Nah jadi jadi judi online di Indonesia itu kan perputaran uangnya tahun 2023 itu sampai tembus dengan 327 triliun guys di Indonesia, dan 2,7 juta warga Indonesia itu terlibat dalam judi online. Pecandunya sampai dengan 2,7 juta. Ya begitulah kondisi negara kita, karena tidak mungkin judi itu bisa legal di Indonesia, karena kita pun masyarakatnya belum sejahtera dan secara finansial pun kita masih belum sanggup. Itu makanya judi di Indonesia maksudnya itu ilegal. Kenapa di sini itu judi di Jepang ini ilegal? Ya secara finansial masyarakat Jepang itu udah kuat guys gitu. Jadi judi pun legal di Jepang ini, tingkat kriminal itu sedikit gitu. Jadi pencurian, perampokan itu nggak ada gitu. Itu makanya negara maju dengan standar masyarakatnya sudah maju, mereka tidak begitu khawatir dengan tindakan kriminal walaupun judi itu dilegalkan gitu. Makanya kalau kalian berpikir kapan Indonesia judi itu akan legal, itu mungkin 10 bahkan 50 bahkan 100 tahun yang akan mendatang mungkin bisa jadi baru legal. Kan, gitu. Terus sebenarnya kasino di Jepang itu belum ada. Kasino itu tempatnya khusus ya guys. Jadi itu kasino itu seperti di Amerika, Las Vegas. Jadi di Jepang itu kasino itu belum ada. Jadi masih mau direncanakan di tahun 2029 kalau nggak salah. Itu ada beberapa gerai yang mau direncanakan untuk dibuka kasino. Nah, jadi itu judinya pun hari ini sampai sekarang itu masih diwacanakan sama pemerintah Jepang, bahwa kasino ini masih dibentuk kepanitiaannya gitu. Masih dibentuk lembaga khusus untuk mengatur kasino ini gitu. Itu dia guys. Jadi kalau nanti jadi kasino itu, mana tahu kita bisa berkunjung ke sana, tapi hanya lihat-lihat, nggak untuk main. Karena kalau untuk kaya, ya kita pastinya harus berjuang, bekerja gitu, atau berbisnis ya kan, gitu. Ya begitulah teman-teman seputar hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti perjalanan videoku ini, dan mungkin ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Semoga yang bermanfaat bisa kalian ambil, yang tidak bermanfaat buang jauh-jauh ke laut. Dan ya, terima kasih untuk kalian sudah mengikuti perjalanan videoku ini. Semoga kita semua sehat-sehat. Apabila ada kata-kata atau peribahasa dan perilaku yang kurang mengenakan bagi kalian, kawan-kawan tergogo, mohon maaf. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe juga, bagikan ke kawan-kawan yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Terima kasih kawan-kawanku. Oke, oke, oke.